Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saifuddin, NIM 24014200022. Dalam video ini saya akan mereview film untuk memenuhi tugas UAS UAS Estetika Barat 403. Nah, pada video ini saya akan mencoba menganalisis film PIK atau PK berdasarkan estetika kritisisme. Nah, adegan dimulai dari sini, dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang menurunkan seorang makhluk bernama PK yang diturunkan di sebuah tempat seperti padang pasir tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Kemudian dia pun berjalan hingga bertemu dengan seorang laki-laki bersorban kuning. Laki-laki itu pun tiba-tiba mencuri kalungnya dan segera berlari menaiki kereta. Nah, singkat cerita, ada seorang perempuan yang bernama Jago berasal dari India, sedangkan Safar ada seorang laki-laki yang bernama Safar berasal dari Pakistan. Mereka berdua sama-sama kuliah di luar negeri, dan seiring berjalannya waktu, ternyata mereka berdua saling menyukai dan memiliki waktu yang cukup lama untuk bersama. Dan dari situlah permasalahan dimulai pada hari itu. Saudara perempuan itu berlari menghampiri orang tuanya dan bilang bahwa kakaknya sudah memiliki seorang kekasih. Mereka pun langsung menghubungi Jago dan menanyakan tentang kekasihnya itu. Mengetahui pria itu bernama Sarfaraz, orang tuanya langsung marah karena itu adalah nama dari seorang Muslim. Keluarganya pun langsung pergi menemui Tapaswa, yaitu seorang yang sangat dipuja-puja oleh keluarga Jago. Melalui panggilan video, Tapaswa meramalkan bahwa Sarfaraz akan mengkhianati Jago dan takkan pernah menikah. Keesokan harinya Jago gak terima dan ingin membuktikan bahwa ramalan itu salah, dan langsung meminta kepada Sarfaraz untuk menikahinya langsung pada keesokan harinya. Pada hari itu dan ternyata Sarfaraz nggak datang. Di hari pernikahannya, ia meninggalkan sebuah surat yang diantarkan oleh seorang anak kecil yang dalam isinya mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya tentang individu tapi juga tentang keluarga. Karena kejadian itu, dengan wajah kecewa, akhirnya Jago pulang ke Delhi atau India. Di Delhi, Jago bekerja menjadi reporter di salah satu saluran berita. Pada hari itu juga sedang berada dalam sebuah kereta. Secara gak sengaja ia melihat seorang laki-laki yang berpenampilan aneh dan membawa selembaran tentang Tuhan yang hilang. Karena merasa laki-laki tersebut bisa menjadi bahan beritanya, dia pun turun dari kereta untuk mewawancarinya. Ternyata makhluk itu bernama PK, yang dimana ia sedang mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Adegan berpindah di sel polisi. Vicky berada di sel polisi karena ia sengaja melakukan hal yang membuatnya ditangkap oleh polisi. Karena dengan cara itu ia bisa tidur di tempat yang nyaman dan mendapatkan makanan. Diego pun langsung menyusul Vicky ke kantor polisi. Sampainya di sana, dia meminta izin kepada petugas untuk melakukan wawancara kepada Vicky. Ia pun berkata bahwa ia pun mengatakan yang sebenarnya bahwa ia dikirim dari sebuah planet untuk melakukan riset di bumi. Namun karena kalungnya dicuri, dia nggak bisa berkomunikasi lagi dengan planetnya. Jago di situ hanya bisa tertawa dan merasa konyol dan tak percaya akan penjelasan yang diungkapkan oleh PK. Karena mana ada alien yang bisa berbahasa India, akhirnya PK pun menceritakan kejadian yang sesungguhnya. PK bertemu dengan orang yang tidak sengaja menabraknya. Awalnya PK bertemu dengan orang yang tidak sengaja menabraknya, yang sekarang orang tua itu menjadi sahabatnya yang mengutus PK saat dalam masalah. Orang itu awalnya menganggap bahwa PK memiliki gangguan jiwa karena tidak ngomong sama sekali dan sikapnya aneh. Lalu orang itu membawa PK ke dalam sebuah tempat semacam prostitusi. Nah, memanfaatkan hal itu, PK yang memiliki kekuatan memegang tangan wanita yang bersamanya untuk mengubah pemikiran wanita tersebut sehingga PK dapat berbicara. Setelah PK bisa berbicara dan berkomunikasi, kemudian dia mengajak sahabatnya ke tempat pertama kali ia turun di bumi dan menceritakan semuanya kepada temannya. Kemudian temannya memberi petunjuk kepada PK bahwa kereta yang ditumpangi pencuri tersebut menuju ke kota Delhi. Sampainya di kota Delhi, dia menanyakan kepada setiap orang tentang kalungnya yang hilang, namun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan orang-orang tersebut hanya berkata, hanya Tuhanlah yang bisa membantumu. Mendengar hal tersebut, Vicky langsung mendatangi sejumlah tempat ibadah tiap agama, dan Vicky malah tidak menemukan jalan keluar apapun. Yang ada malah Vicky diamuk masa atas tingkah konyolnya yang dianggap meledek sejumlah tempat ibadah atau agama oleh para penganut agamanya masing-masing. Sampai-sampai Vicky diamuk masa dan untungnya dapat meloloskan diri dari amukan masa tersebut. Si PK pun merasa
merenung karena tidak menemukan jalan keluar dan untuk menemukan kalungnya. Dan sekarang ia sadar ternyata agama untuk menemukan Tuhan itu tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Karena pada rasanya yang bingung tentang keberadaan Tuhan yang sebenarnya, ya akhirnya Pique memutuskan untuk menganut semua agama yang ada di kota Delhi. Semua kegiatan peribadatan sudah ia lakukan, namun tetap saja Pique belum mendapatkan petunjuk mengenai kalungnya. Sampai pada akhirnya Pique datang ke sebuah acara di mana di situ ada Tapasway yang sedang melakukan sebuah acara di sebuah kuil. Hingga akhirnya pada acara tersebut Tapasway membeli kalung milik Pique dari pencuri mengaku-ngaku bahwa benda tersebut merupakan pemberian dari Dewa Siva. Akhirnya saat Pique melihat kalung itu pun langsung menghampiri dan berniat mengambilnya, namun hal tersebut gagal karena Pique terlebih dahulu diusir dari ratu tersebut. Setelah mendengar semua cerita dari Pique, Jago akhirnya percaya kepada Pique dan berjanji kepadanya akan membantu mencarikannya kalung sampai ketemu. Karena mereka sudah saling akrab, Jago pun membolehkan Pique untuk tinggal bersamanya sementara sampai kalung ketemu. Pada keesokan harinya, ada telepon yang salah sambung tersambung ke telepon Jago. Lalu Jago pun mengerjai orang tersebut. Dengan hal tersebut, Pique melihat sisi lain dari kata salah sambung dan komunikasi yang kacau. Singkatnya, ia berpikir logika bahwa situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Tapasway. Ia menipu pengikutnya seperti yang baru saja dilakukan oleh Jago. Dan pikiran Jago akhirnya mengembangkan ide-idenya sehingga membawanya ke kantor untuk menemui bosnya. Keesokan harinya, Pique dan Jago menuju ke kantor tempatnya bekerja untuk bertemu dengan bos Jago agar bisa bekerja sama dengannya untuk meliput Pique. Akhirnya bos Jago pun menerima tawaran dari Pique, dari Jago. Pada keesokan harinya, Pique, Jago dan rekan kerja Jago pergi ke sebuah kuil di mana dalam kuil tersebut ada Tapasway beserta para pengikutnya dan sedang kan ada salah satu pengikutnya sedang meminta petunjuk kepada Tapasway. Tapasway pun memberikan sebuah petunjuk yang janggal. Akhirnya mereka Pique pun angkat suara dan berkata bahwa yang diucapkan oleh Tapasway adalah bohong. Setelah itu, Pique meminta Tapasway untuk memanggil Tuhan karena Tapasway tidak bisa memenuhi permintaan Pique. Akhirnya Tapasway merasa terpojokkan dan meminta penjaga kuil untuk mengusir Pique. Untungnya di situ ada wartawan yang meliput kejadian tersebut sehingga kejadian tersebut viral. Singkatnya, adegan berganti pada Tapasway yang hampir bangkrut karena ulah Pique. Karena hal itu, Tapasway menantang Pique untuk berdebat di acara terbuka yang disiarkan di juga televisi. Berita tersebut menyebar luas hingga ke daerah tempat pertama kali ia dicuri, dan di sana sahabatnya menelpon Pique dan bilang akan datang dengan membawa pencuri tersebut karena telah mencuri kalungnya dan menjualnya kepada Tapasway untuk dijadikan sebagai saksi. Pada keesokan harinya, Pique menunggu sahabatnya yang akan datang pada hari di mana debat akan dilakukan. Sahabatnya pun datang dan turun dari sekereta. Namun tidak lama kemudian terjadi sebuah ledakan di gerbang kereta. Tepat di gerbang pada saat sahabat Pique turun dan akhirnya semua orang pun berlarian dan ada juga yang tertimpa besi dan lainnya. Pique yang selamat dalam kejadian itu mencari sahabatnya dan pencuri kalung tersebut. Namun sayangnya sahabat dan pencuri tersebut meninggal dunia di tempat kejadian sehingga membuat Pique merasa sedih dan pesimis bisa menang debat melawan Tapasway nanti. Sampai di waktu acara debat dimulai, di situ ketika moderator hendak memulai acara dengan menyebutkan tema tiba-tiba, Tapasway memotong pembicaraan Jago dan berbicara kepada umum dengan memunculkan Pique. Di situ Pique masih merasa sedih dan ia hanya bisa petunjuk atas apa yang dibicarakan oleh Tapasway, yaitu bahwa batu tersebut merupakan pemberian dari Tuhan, sementara Pique mengaku bahwa batu tersebut miliknya. Pique yang semakin merasa terpojok dengan berkata yang dilontarkan oleh Tapasway, namun seketika Pique memberikan satu pertanyaan yang membuat Tapasway langsung terdiam. Itu Tuhan mana yang harus dipercaya? Karena menurutnya Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan kita semua, dan yang kedua Tuhan yang diciptakan oleh orang seperti Tapasway. Pique juga mengatakan kita tidak tahu tentang Tuhan, tidak tahu apa-apa tentang Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang diciptakan itu mirip seperti Tapasway yang sering memberi janji palsu, suka pura-pura, dan senang melihat puji. Singkatnya, Pique pun membahas kehidupan pribadi Jago yang mana yang mana hal tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh Tapasway untuk menyerang kembali Pique.
Dan Tapasya pun membuat kesepakatan apabila Tapasya menang, maka PK harus mencengkakinya. Sebaliknya, apabila PK yang menang, maka batu kalungnya harus diberikan kepada PK. Karena memang pada saat itu kejadian yang benar-benar terjadi antara Jago dan Jayapara yang tidak jadi menikah karena ramalan Tapasya ini. Akhirnya Tapasya merasa dirinya akan menang pada acara debat tersebut. Ternyata Pika berbicara kepada Jago dan meyakinkan Jago tentang surat yang diberikan oleh anak kecil itu merupakan skenario dari Tapasya yang lamanya terbukti. Lalu Jago pun berusaha menghubungi pacarnya melalui kedutaan Pakistan karena nomornya sudah tidak aktif. Dan sebenarnya benar saja setelah terhubung dengan Sarparas, ternyata pada hari pernikahannya Sarparas sebenarnya datang ke KUA. Namun yang ia temukan hanya tuh surat yang isinya sebuah penolakan terhadap Sarparas sehingga ia berpikir bahwa orang tua Jago mungkin tidak merestuinya. Akhirnya keadaan tersebut berubah yang suasana yang tadinya tegang menjadi tenang karena sekarang kebenaran telah terbukti dan ini dekat PK. Singkat cerita, setelah Vicky memenangkan debat tersebut, akhirnya Vicky mendapatkan kalungnya kembali, dan keesokan harinya ia bergegas pulang ke asalnya. Dengan pesawat ke planetnya yang sudah menunggu di padang pasir. Lalu adegan beralih ke Jago yang sedang membacakan sebuah cerita di perpustakaan dengan buku yang ditulisnya dalam judul PK. Jago juga mengatakan bahwa hadiah terindah dan yang diberikan oleh atau kenangan yang dimakan oleh PK ini adalah Sarparas dan ayahnya karena sekarang mereka sudah saling akrab dan ayahnya sudah merestui Jago dan Sarparas. Nah, pada film PK dalam perspektif agama, perspektif estetika kritisisme, saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu pemikiran kritisisme. Nah, filsafat yang kritisisme adalah filsafat yang dikenakan oleh Immanuel Kant. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio. Perkembangan ilmu Immanuel Kant mencoba untuk menjembatani pandangan rasionalisme atau nalar manusia bertindak sesuai dengan logika, dan empirisme atau pengetahuan yang berasal dari pengalaman indera manusia. Teori dalam aliran filsafat kritisisme adalah sebuah teori pengetahuan yang berusaha untuk mempersatukan kedua macam unsur dari filsafat rasionalisme. Dan di sini kekuatan kritis filsafat sangatlah penting karena ia bisa menghindari kemungkinan ilmu pengetahuan menjadi sebuah dogma atau tentang kepercayaan yang harus diterima atau keyakinan tertentu. Nah, jika dikaitkan dengan film PK, pada film tersebut menampilkan sebuah pemikiran yang sejalan dengan teori kritisisme. Karena pada pemeran utama di film tersebut, yakni PK menggunakan pemikiran-pemikiran logikanya ketika membahas mengenai kebenaran Tuhan saat berdebat dengan salah satu tokoh yang bernama Paswi. Bahkan tidak hanya itu, PK selalu menggunakan pemikiran yang bersifat rasional saat mendengar kalimat baru maupun melihat kejadian baru, lalu menjadikannya sebuah pengalaman yang diserap oleh panca inderanya untuk dijadikan sebuah pandangan yang tidak dapat dibantah karena sangat masuk logika. Salah satu contohnya adalah kalimatnya yang berkata, manusia hanyalah makhluk kecil jika dibandingkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia yang kecil itu bisa melindungi Tuhan. Dari situlah penerapan pandangan kritisisme yang dimulaikan terdapat pada film ini. Sekian presentasi pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.